Bu Hovifah, Anda ini masih orang PKB nggak ya, Bu? Masih, tapi Masih? PKB Gus Dur. Jadi beda dengan PKB-nya Cak Imin. Salah beda. Beda. Apa bedanya PKB Gus Dur dan PKB Proses Cak Imin? demokratisasinya Gus Dur menjaga dan memberikan ruang yang luar biasa. Jadi kan partai ini pilar demokrasi. Jadi proses demokratisasi PKB Gus Dur memang dibuka bahkan terlampau longgar barangkali. Tadi malam saya sempat nonton acara di Metro TV. Ya. Cak Imin diwawancara. Ya dia orang NU, sama-sama orang NU. Tapi kok nggak tahu kok musuhin saya tuh. Dan ditunjukkan foto Anda, Bu Ya. Hovifah. Dan dengan nada bercanda gini, sama-sama orang NU, tapi kok Hovifah musuhin saya terus ya? Enggak pernah saya itu. Saya mengutip apa kata Cak Imin ketika ditanya. Enggak, adakah statement saya yang kemudian saya menjadi kayak semacam opposite? Okay. Enggak ada ya. Saya itu relatif memberikan penghargaan, apresiasi pada mereka yang berbeda apapun gitu, karena kita nggak usah menyeragamkan semua dan harus satu suara, agak kurang baik. Jadi malah. Anda tidak merasa memusuhi Enggak. Cak Imin? Tetapi bahwa saya menjadi bagian PKB Gus Dur, kan faktanya begitu. Kok Ya. bisa Cak Imin merasa dimusuhi Anda tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyimak jurus andalan atau jurus bertahan Bu Hovifah untuk maju ke pilkada jadi calon gubernur Jawa Timur, guys. Ini apa ya? Rasa-rasanya banyak yang mendukung untuk calon ini. Ada 15 partai, 15 sama ini, guys. Ini sangat banyak dan kita saksikan saja, oke? Keseruan Mbak Najwa mewawancarai, guys. Mungkin saja itu salah satu faktor mengapa ada 15 partai politik yang mengusung Anda berdua di Pilkada Jawa Timur. Bu Hovifah, yang kan Anda sudah maju di 4 kali Pilgub Jatim. Yang pertama didukung P3 dan ada partai-partai yang relatif kecil. Di 2013 PKB dan ada 5 partai yang juga relatif kecil. Di 2018 6 partai, sekarang 15 partai. Rekor rasanya. Ada 8 partai yang memiliki seat ya di DPRD provinsi. Kemudian ada 5 partai yang non seat. Ada 1 partai yang sesungguhnya waktu verifikasi itu tidak memenuhi untuk menjadi peserta pemilu, tapi mereka tetap memberikan dukungan pada kami. Kami tetap menghitung itu sehingga total menjadi 15 partai. 15 partai. 15. Apakah dari pengalaman Anda mengikuti pilkada, seberapa suara-suara partai itu bisa dikonversi menjadi suara real di kertas suara pada saat pencoblosan? Mungkin kita tidak menggunakan bahasa mengkonversi, tapi bahwa elemen-elemen partai itu bisa bergerak bersama-sama untuk bisa mencapai tujuan bersama, mencapai kemenangan bersama, itu menjadi penting. Jadi touching heart itu menjadi penting karena kader partai itu kan sampai di lini paling bawah. Jadi ini proses misalnya menjelang kami merumuskan tim pemenangan, itu kita mengundang semua partai, 15 partai kita undang, kita mohon mereka untuk mengirim tim misalnya. Nah kemudian di bawah kita juga berbagi, karena kan pada dasarnya kabupaten kota ini pilkada serentak, sehingga ketua tim di kabupaten kota itu kita juga memusyawarahkan dengan mereka apakah efektif dari partai ataukah efektif dari perwakilan relawan yang sama-sama kita tunjuk. Saya rasa kalau ada proses saling memberikan pemahaman bersama bahwa ini adalah bagian untuk bisa mencapai kemenangan, mari kita bergerak bersama. Barangkali sangat tergantung ya proses pendekatan yang bisa kita bangun bersama. Ada kontrak politik tidak dengan masing-masing partai ini? Apa yang mereka harapkan Ibu lakukan atau ada harapan untuk mendapatkan posisi tertentu nanti dan sebagainya? Ada kalau itu enggak ada. Tidak ada. Posisi enggak ada. Demokrat nggak ada. Udah cukup senang jadi wakilnya. Jadi nggak perlu ada yang lain. Dan atau rata-rata dengan partai itu Mbak Nana tidak ada sama sekali mahar. Iya. tidak ada mahar. Iya, untuk kami ya di Pilgub ini. Dan apa tidak ada mahar, tapi mereka mau keluar uang untuk biaya pemenangan nggak, Bu? Mudah-mudahan karena begini kan masing-masing juga akan bersama-sama tentu ketika mengusung
apalagi tanpa mahar, pasti ada minat, ada kekuatan, ada semangat yang besar untuk bisa memenangkan proses ini. Ya. 15 partai, tapi yang paling menarik perhatian adalah ketika Partai Gerindra, Presiden terpilih Pak Prabowo yang menyerahkan sendiri surat rekomendasi, surat dukungan itu. Ketika itu ke Bu Hovifah dan Mas Emil. Seberapa besar kira-kira pengaruh Presiden terpilih dalam Pilkada Jatim nanti, Bu? Sekarang di DPRD Provinsi sama dengan PDI, 21 kursi. Itu dari sisi perolehan kursi ya, di DPRD Provinsi Jawa Timur. Tapi dari sisi kemungkinan untuk bisa mereplikasi elektoral pada proses Pilpres dan kader-kader dengan semangat kader sekarang pasti akan berbeda. Semangat kader-kader Gerindra sebelum Pilpres dengan setelah Pilpres pasti akan berbeda. Kenaikan secara signifikan kursi di DPRD saya rasa juga akan menjadi penguat dari semangat mereka. Jadi saya berpositif thinking, saya rasa Mas Emil juga sama. Kami berpositif thinking bahwa semuanya akan menjadi energi yang kuat, produktif untuk bersama-sama kami berikhtiar ini. Ya. Wapres terpilih dulu jubirnya Mas Emil. Sekarang kira-kira akan juga turun langsung mengkampanyekan Anda tidak? Balas budi setelah kemarin selama Pilpres Mas Emil kemana-mana mendukung Wapres terpilih. Saya rasa jangan hanya dilihat konteks balas budi ya, karena balas budi itu suatu hal yang lumrah kalau untuk kebaikan. Kalau tidak untuk kebaikan ya jangan, kan gitu kan. Tapi yang lebih penting memang sinergi pusat dan provinsi itu penting. Jadi orang kadang-kadang nganggep provinsi itu bisa ngelakuin semua hal, sampai got rusak aja urusan provinsi. Enggak juga. Kalau enggak ada pembagian kewenangan dong dengan kabupaten kota gitu. Nah, provinsi ini lebih kuat posisinya sebagai wakil pemerintah pusat. Dia mengharmonisasi, menjadi jembatan, karena dengan ada 500 lebih daerah se-Indonesia, nggak mungkin kalau nggak ada peran provinsi. Jadi leadershipnya, dan nggak bisa leadership perintah-perintah, karena bupati wali kota itu dipilih sendiri gitu. Nah jadi disitulah kami merasa bahwa suatu hal yang normal apabila presiden wapres terpilih merasa ada seseorang atau paslon ya yang kemudian punya komitmen untuk mensinergikan. Tentu manifestasinya dengan cara-cara yang demokratis ya. Gitu. Karena kan kemarin di Jawa Tengah kan kita lihat wapres terpilih hadir pada saat deklarasi salah satu kandidat. Ini kira-kira akan turun kampanye atau Anda tidak mengharapkan sejauh itu? Oh ya, kita senang sekali sebenarnya kalau beliau berkenan. Bahkan beliau sudah menyampaikan sendiri bahwa kali ini Anda yang jadi calon, saya yang bagian support. Itu kan beliau sudah menyampaikan secara eksplisit dan tentu kami merasa bersyukur ya. Dengan Pak Prabowo juga Ibu? Mudah-mudahan. Karena pasti ada kesibukan pada saat beliau sudah dilantik misalnya. Tapi insya Allah barisan dan mesin politik Partai Gerindra insya Allah akan memberikan penguatan kami. Ada pesan-pesan khusus dari Presiden terpilih ketika kemudian memberikan surat rekomendasi atau kepercayaan, apa yang menjadi concern Pak Prabowo untuk Jawa Timur, Ibu? Secara spesifik sebetulnya tidak pada fokus program, tapi beliau waktu itu sempat membahas agak detail bagaimana memberikan penguatan gizi masyarakat, terutama pada program makan gratis bergizi. Ya. Jadi kesinambungan antara program pemerintah pusat yang diharapkan juga bisa dieksekusi dengan baik oleh pemerintah provinsi. Itu salah satu fungsi dari provinsi, karena gubernur itu perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ya. Menjadi menarik dan semakin menarik Pilkada Jatim ketika sudah ketahuan siapa lawan Hovifah. Karena sampai daftarkan resmi ini masih belum tahu siapa nih yang berani lawan Hovifah Emil di Pilkada Jawa Timur. Kelebihan kali kalau bilang siapa yang berani lawan. Karena ketika bahkan kan sempat ada wacana waktu itu, wah siapa yang mau dimajukan dan sebagainya gitu, dan kemudian muncul dua nama, Tri Risma hari ini, Lulu Nur Hamidah. PDI Perjuangan dan PKB. Dua partai yang juga sama-sama punya basis massa kuat di Jawa Timur. Saya mau minta tanggapan Anda soal dua calon yang lain, Ibu. Mungkin Bu Risma dulu. Kayaknya 5 tahun yang lalu kita bersama-sama deh pada proses kontestasi Pilgub. Itu kita bersama-sama dengan PKB PDI, artinya mereka pada satu kekuatan gitu, dan kemudian kita pada kekuatan yang lain. Itu kan Bu, bersama-sama maju kontestasi, tetapi PDI, tidak dalam PKB satu jadi satu gitu. Yeah. Nah sekarang PDI sendiri, PKB sendiri, jadi kita sudah pernah punya pengalaman setidaknya 5 tahun lalu ketika mereka bersama-sama. Ya. Kalau dengan Bu Risma hubungan Anda seperti apa, Ibu Hovifah? Waktu Pilwali di periode pertama
rumah saya termasuk yang dipakai tempat rapat-rapat tim kampanye Bu Risma, dan Bu Risma sendiri rapat di rumah saya. Periode kedua, beliau memiliki tingkat elektabilitas yang sangat tinggi, tapi beliau pun juga memilih salah satu tempat koordinasi di rumah saya. Di rumah saya, sampai sekarang sudah itu rumah saya. Jadi saya merasa hubungan saya sangat dekat, sangat baik. saja. Bahkan pada saat itu saya sudah mensos, beliau berkenan tasyakuran atas kemenangan Pilwali periode kedua, tapi minta syukurannya di rumah saya. Saya itu dari Jakarta ini sudah menteri. Saya pulang hanya untuk hadir syukuran karena itu di rumah saya. Selesai itu dulu masih ada pesawat jam 23 itu dari Surabaya saya balik ke Jakarta. Artinya ini bagian bagaimana kami membangun kolaborasi yang sangat intensif ya 5 tahun yang lalu. Jadi kalau ada sinyalemen hubungan Hovifah dan Risma itu tidak mesra, bahkan ada semacam rivalitas. Anggapan itu tidak benar? Saya rasa apa yang menjadi rivalitas? Sesuatu yang mungkin tidak equal ya pada posisi. Saya menyebut tidak equal itu dalam artian begini. Ketika saya di Pemprov, beliau di kota, atau kemudian saya di kementerian, beliau di wali kota, itu kan bukan sesuatu yang harus kontestasikan gitu. Masing-masing punya tugas dan kewenangan yang berbeda. Iya. Karena kemudian kita ingat zaman pandemi, Bu. Pada saat pandemi itu kan sempat ada penanganan COVID, sempat berkali-kali bersih tegang antara Pemprov dan Pemkot. Coba cari statement saya. Enggak, pernah rasanya ya saya merespon apa yang mungkin saya tidak tahu bagaimana kemudian persepsi publik atau sebagian dari publik mempersepsikan ada apa gitu. Cek deh, mungkin kalau bisa di googling sekarang itu. Saya pernah bilang apa atau saya merasa rivalitas apa, kok rasanya Mas Emil, saya nggak pernah merasa itu. Sebentar, satu lagi Mas Emil. Karena waktu itu saya ingat tuh PDI Perjuangan lewat sekjennya Mas Hasto mengeluarkan pernyataan resmi yang meminta, kalimatnya supaya saya nggak salah Bu, meminta agar gubernur lebih bijak, tidak menghadirkan rivalitas politik yang tidak perlu dan harus menghindari ego kepemimpinan. Maka saya juga heran. Jadi ego kepemimpinan yang apa, rivalitas? Karena ini kan maaf, ini gubernur ya. Provinsi itu 38 kabupaten kota. Jadi sesungguhnya spektrumnya luas sekali. Ayo Pak Emil. Tapi persepsi publik itu ada kan? Ada sinyalemen itu muncul di publik. Karena saya juga sempat tanya teman-teman media, kenapa diberitakannya seperti itu gitu ya. Setelah ada informasi yang viral, saya selalu kontak-kontakan dengan pejabat Pemkot. Apakah Sekda, apakah kepala dinas. Aduh, kita juga nggak ngerti, kita kan nggak ada masalah gitu. Ini beneran nih, saya ngasih tahu ini real fakta. Saya bilang, Bu, teman-teman nggak ada masalah. Ya udah, akhirnya besok jalan juga fungsinya. Jadi mungkin apa yang tertangkap di dalam ruang publik kadang tidak sepenuhnya merefleksikan apa yang terjadi di belakang layar gitu. Dimana kami bekerja dengan baik kok gitu. Mungkin ada miskomunikasi, informasi yang nyampe, lalu kemudian memancing perasaan tertentu dari siapapun itu ya yang ada di depan layar gitu. Tapi di belakang layar kita cepat bekerja dengan baik, dengan instansinya kita koordinasi dengan baik kok. Jadi saya ada salah apa ya? Saya tanya gitu kok. Enggak ada kok. Itu baik-baik aja. Oh ya udah deh. Jangan sampai kita ini nggak bagus, saya bilang di depan ini, depan publik ini kan gak ada masalah. Jadi di belakang layar tidak ada masalah. Bahkan terakhir komunikasi kapan Bu dengan Bu Risma? Oh, saya sudah lama. Sudah lama ya. Sudah lama. Sejak resmi mendaftar ke KPUD juga belum sempat ada komunikasi. Belum. Oke, tapi yang jelas sinyalemen itu Ibu bantah ya. Bukan dibantah karena kami tidak merasa. Jadi statement itu saya tahu karena ini sepertinya ada rilis karena banyak media dengan bahasa yang relatif sama. Tapi kan saya juga tidak merespon emang ada rivalitas apa ya. Saya kan kembali bahwa kalau gubernur itu 38 kabupaten kota. Jadi itu mereka menjadi bagian dari keluarga besar Provinsi Jawa Timur. Oke. Bu, kalau dengan Mbak Lulu Nur Hamidah diusung PKB, diantar langsung waktu itu ke KPUD Jatimnya oleh Ketum PKB Gus Muhaimin Iskandar. Lawan yang cukup tangguh menurut Anda? Saya tidak pernah menganggap kontestan tertentu itu underdog, tidak.
Dari awal saya sudah sampaikan bahwa password kami adalah waspada, kerja keras, lahir batin. Itu nggak berubah dari awal. Jadi orang mau bilang ini apa bumbung kosong, tidak bumbung kosong, pokoknya waspada, kerja keras, lahir batin. Jadi kami harus melihat apalagi apa perempuan, apa partai mana, mereka harus kita tempatkan setara. Iya. Analis politik menyebut kehadiran calon PKB ini berpotensi menggerus suara pemilih Anda di Jawa Timur. Ada strategi khusus untuk itu, Bu Hovifah, atau tidak mau dibuka strateginya sekarang? Bukan strategi, saya rasa ya. Kami ini kan menyapa sudah sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Jadi pada posisi tertentu saya rasa mungkin ya dengan segala hormat seperti Pilpres kemarin antara pilihan kepada partai dan pilihan kepada kandidat itu, kandidat maksud saya kandidat pada Pilpres itu berbeda. Jadi kan hasilnya sangat berbeda sekali. Sehingga tidak bisa kemudian melihat kalau ini misalnya pemilih PKB. Ini kemudian bisa dikonversi setara dengan sekian suara pada pemilihan gubernur, kok rasanya berbeda. Jadi mereka sedang memilih siapa, masyarakat saya rasa akan bisa menentukan pilihannya. Bu Hovifah, Anda ini masih orang PKB nggak ya, Bu? Masih, tapi Masih? PKB Gus Dur. Jadi beda dengan PKB-nya Cak Imin. Salah beda. Beda. Apa bedanya PKB Gus Dur dan PKB Proses Cak Imin? demokratisasinya Gus Dur menjaga dan memberikan ruang yang luar biasa. Jadi kan partai ini pilar demokrasi. Jadi proses demokratisasi PKB Gus Dur memang dibuka bahkan terlampau longgar barangkali. Tadi malam saya sempat nonton acara di Metro TV. Ya. Cak Imin diwawancara dan ditunjukkan foto Anda, Bu Ya. Hovifah. Dan dengan nada bercanda gini, sama-sama orang NU tapi kok Hovifah musuhin saya terus ya? Enggak pernah saya. Saya mengutip apa kata Cak Imin ketika ditanya. Enggak, adakah statement saya yang kemudian saya menjadi kayak semacam oposan? Okay. Enggak ada. Ya, saya itu relatif memberikan penghargaan, apresiasi kepada mereka yang berbeda apapun gitu, karena kita nggak usah menyeragamkan semua dan harus satu suara, agak kurang baik. Jadi malah. Anda tidak merasa memusuhi Enggak. Cak Imin? Tetapi bahwa saya menjadi bagian PKB Gus Dur, kan faktanya begitu. Kok bisa Cak Imin merasa dimusuhi Anda tuh? Saya tidak pernah, artinya mungkin ya, kan orang ini punya rekam jejak. Rekam jejak saya yang mana ketika saya di tahun 2004 itu saya masih anggota DPR RI dari PKB. 2005 itu ada muktamar, di situ Gus Dur dan Mas Imin dan kemudian terbelah itu. Saya merasa sudah ini ada garis politik yang menurut saya berbeda dan saya sebetulnya mengikuti garis politiknya Gus Dur meskipun waktu itu saya juga tidak menjadi bagian dari pengurus PKB Gus Dur. Tidak jadi pengurus tidak berarti kita tidak melakukan proses identifikasi secara ideologis apa yang Gus Dur seringkali menggariskan dan membriefing kami bagaimana bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ya. Bagaimana Bu Hovifah melihat sekarang dinamika internal yang terjadi di PKB? Karena kan seharusnya ada muktamar tandingan, munas tandingan PKB. Harusnya digelar 2-3 September, tapi kemudian katanya diundur, usai bertemu PBNU dan sebagainya. Anda sepakat dengan langkah itu munas rumah tandingan tangga ini? orang lah ya. Tidak melihat rumah tangga orang menilai dinamika PKB? Enggak. Karena saya juga bukan menjadi bagian dari kepengurusan di partai sehingga Walaupun punya KTA. ya itu rumah tangga orang gitu. Okay. Kalau begitu saya tanyanya soal PBNU. Karena saya tahu Bu Hovifah kan ketua PBNU dan yang Salah sekarang satu ketua. Salah satu Ya. ketua PBNU dan hubungan PBNU dan PKB kan juga sedang tidak baik-baik saja sekarang. Wow. Bagaimana Ibu? Kira. Jadi saya termasuk yang mengikuti proses kelahiran PKB. Saya termasuk yang hadir pada saat deklarasi. Gus Dur memberikan kepercayaan kepada saya untuk melakukan konsolidasi hampir seluruh Indonesia. Jadi ibaratnya mungkin tidak berlebihan saya ikut babat alas.
Karena saya ikut membabat alas, maka ya ini saya nggak ingin buka muka sebetulnya ini Mbak Nana. Jadi waktu itu yang mendeklar itu kan Rois Am PBNU. Kemudian ketua umum pertama adalah ketua umum Tanfidiyah PBNU. Jadi ini sesuatu yang tidak boleh dilihat ini hanya aspek historicalnya seperti ini. Kalau saya tidak melihat seperti itu, ini adalah nilai di mana pada saat awal reformasi PBNU ingin melakukan langkah-langkah mungkin ada yang korektif, langkah-langkah yang mungkin bisa lebih produktif bagi proses perjalanan bangsa dan negara ini. Jadi mungkin hal-hal seperti itu dikomunikasikan kembali dalam dan itu bukan bagian dari ikut campur tangan atau terlalu masuk ke dalam internal politik partai yang dilakukan PBNU. Apakah itu dianggap memasuki wilayah internal partai atau mengingatkan dulu kalian tuh lahir dari sini. Jadi ada nilai-nilai yang oleh NU sebagai institusi yang melahirkan partai ini itu sebaiknya dilihat kembali, kemudian diakomodir dan kemudian dijadikan bagian dari proses pengambilan keputusan dan diregulasi mereka. Saya rasa menjadi penting itu untuk bisa dilakukan dialog gitu ya. Ya, itu tadi sedikit wawancara dari Mbak Najwa Shihab untuk pasangan Cagup Jawa Timur di Pilkada Jawa Timur, Bu Khofifah dan juga Mas Emil Dardak. Karena ini pertanyaannya Mbak Nana yang sangat kondang, sangat jelek. Mengulik tentang agaknya ada Cak Imin agaknya merasa dimusuhi oleh Bu Khofifah. Entah itu candaan atau apa yang benar, itu terserah yang menonton saja lah. Semoga ini bisa mengedukasi untuk Pilkada Jawa Timur yang akan mendatang. Ini ada Bu Khofifah dan juga calon-calon lain, Bu Risma dan lainnya. Oke, semoga ini mengedukasi masyarakat Indonesia juga, Nahdlatul Ulama juga masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas RJ.